Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Utama, NIM 6203210036, mata kuliah Kesehatan Olahraga Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan video saya ini untuk ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan tentang doping dan penyalahgunaan obat. Pengertian doping. Doping adalah zat yang terlarang dikonsumsi oleh atlet untuk meningkatkan performanya. Istilah lain doping adalah yaitu jenis obat-obatan yang digunakan oleh atlet untuk meningkatkan kinerja atlet mereka dalam olahraga kompetitif. Doping merupakan segala sesuatu baik zat maupun metode yang dengan sengaja dapat meningkatkan prestasi, namun tidak melalui proses pelatihan. Penggunaan doping dilarang karena berdampak negatif bagi karir dan masa depan seorang atlet. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari penggunaan doping dalam jangka panjang seperti menimbulkan ketergantungan, rusaknya organ atau saraf pada tubuh, rentan terserang penyakit, hingga karir dalam dunia olahraga. Tindakan yang termasuk doping misalnya menggunakan steroid untuk membantu memperbesar massa otot, sehingga seseorang akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kemudian obat doping yang dilarang ada beberapa jenis. Obat-obatan yang dilarang oleh Badan Anti Doping Dunia atau WADA yaitu androgenis blood doping, peptide, hormones, stimulan, diuretik, narkotik, dan snanobion. Sementara itu, zat yang paling sering digunakan oleh atlet adalah androgen seperti steroid anabolik. Zat tersebut memungkinkan seorang atlet untuk bisa berlatih lebih keras, pulih lebih cepat, dan membangun lebih banyak massa otot. Namun sisi lain, penggunaan zat tersebut bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan peningkatan agresi. Bahaya doping pada atlet. Penggunaan obat-obatan pada doping dilarang olahraga karena memiliki dampak dan efek samping berbahaya pada atlet. Kardiovaskuler, irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung, kematian mendadak. Sedangkan sistem saraf pusat, insomnia, kecemasan, depresi, perilaku agresif, bunuh diri, sakit kepala, kecanduan, penarikan, psikosis, pusing, stroke. Sedangkan dari pernapasan yaitu mimisan, yang kemudian hormonal yang contohnya payudara membesar, penurunan ukuran sintesis, gairah seks rendah, dan kanker. Penggunaan steroid untuk doping tidak bisa dihentikan. Apabila dihentikan akan tanpa otot yang kendor. Tak hanya itu, dampak penggunaan steroid juga tanpa secara fisik bagi penggunaan, yakni terlihat jenggot lebat, tubuh berbulu berkumis pada wanita, pengecilan testis pada pria, dan potensi mandul pada pria pada beberapa kasus tertentu. Penggunaan doping atau obat peningkat kinerja sangat terlarang bagi para atlet di seluruh dunia. Alasan pelarangan tersebut terutama risiko kesehatan dari obat peningkatan kinerja, kesetaraan kesempatan bagi atlet, dan efek teladan dari olahraga bebas narkoba bagi masyarakat. Anti doping menyatakan bahwa penggunaan obat peningkatan kinerja bertentangan dengan semangat olahraga. Zat dan metode doping dilarang jika memenuhi setidaknya 2 dari 3 kriteria berikut: meningkatkan kinerja, menimbulkan ancaman bagi kesehatan atlet, atau melanggar semangat olahraga. Dikutip dari berbagai sumber, berikut jenis-jenis doping yang populer digunakan. Yang pertama, EPO. EPO adalah hormon peptida yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. EPO dilepaskan dari ginjal dan bekerja pada sumsum tulang untuk merangsang produksi sel darah merah. Dengan menyuntikkan EPO, atlet bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah dan kapasitas aerobik mereka.
Berikutnya yang kedua, cerah. Cerah adalah bentuk generasi ketiga dari EVO. Berbeda dengan bentuk obat sebelumnya, cerah menimbulkan injeksi yang lebih jarang karena memiliki waktu paruh yang lebih lama. Biasanya atlet menggunakan cerah untuk meningkatkan kapasitas pembawa oksigen guna meningkatkan daya tahan tubuh. Cerah juga dapat digunakan setelah pelatihan untuk mendorong pemulihan yang lebih cepat. Berikutnya yang ketiga, anabolik steroid. Steroid anabolik adalah obat yang menyerupai testosteron, hormon yang diproduksi di testis pria dan pada tingkat yang jauh lebih rendah di ovarium wanita. Testosteron dan obat yang terkait memenuhi pertumbuhan obat meningkatkan kadar dalam darah dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot. Atlet yang menggunakan steroid anabolik juga mengklaim bahwa obat tersebut mengurangi waktu pemulihan setelah cedera. Yang keempat, diuretik. Diuretik biasanya digunakan untuk penyamaran dalam pencegahan deteksi zat terlarang lainnya. Selain menutupi obat lain, diuretik juga dapat membantu atlet menurunkan berat badan, yang dapat mereka gunakan persyaratan mereka dalam olahraga dengan kategorian berikut. Contohnya diuretik yang umumnya digunakan termasuk metolazone. Berikut yang kelima, blood doping. Ada dua bentuk doping darah. Doping darah autologius adalah transfusi darah sendiri yang telah disimpan, didindingkan atau dibekukan sampai dibutuhkan. Doping darah adalah transfusi darah yang telah diambil dari orang yang lain golongan darah yang sama. Meskipun penggunaan transfusi untuk doping darah sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Menurut para ahli mengatakan doping ini banyak ditemukan karena penggunaan metode terdeteksi EPO yang efisien. Yang keenam, insulin. Insulin meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam otot dan membantu pembentukan dan penyimpanan glikogen otot. Atlet mungkin menggunakan untuk olahraga yang membutuhkan daya tahan tingkat tinggi. Penyalahgunaan doping insulin dapat menyebabkan kadar gula darah sangat rendah, suatu kondisi yang dikenakan sebagai hipoglikemia yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi kognitif, kejang, ketidaksadaran, dan dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan kerusakan otot hingga kematian. Sekian dari presentasi saya untuk ujian akhir semester mengenai doping dan penyalahgunaan obat, dan semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pendengar video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.